Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia dengan nomor NIM 20081050051. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghitung. Jadi pengertian dari mawaris atau ilmu waris adalah ilmu yang sangat sedikit sekali dipelajari untuk saat ini. Dalam hadis marfu disebutkan, "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid atau ilmu waris dan ajarkanlah, karena ilmu tersebut adalah separuh ilmu dan saat ini telah dilupakan. Ilmu warislah yang akan terangkat pertama kali dari umatku." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Darukni, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Hadis ini doif, namun sudah menunjukkan kemuliaan ilmu waris karena Allah Ta'ala telah merinci dalam Al-Quran mengenai hitungan warisan, dan Allah yang memberikan hukum seadil-adilnya. Beda dengan anggapan sebagian yang menganggap hukum Allah itu tidak adil karena suuzonnya pada Sang Kholik. Nah, kemudian untuk ahli waris dari laki-laki itu ada 10. Yang pertama anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Kemudian ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Saudara laki-laki, anak laki-laki dan saudara laki-laki atau keponakan walaupun jauh. Kemudian paman, anak laki-laki dari paman, sepupu walaupun jauh. Kemudian suami, dan terakhir yaitu bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Nah, kemudian ahli waris dari perempuan itu ada 7. Siapa aja? Yang pertama ada anak perempuan, kemudian anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Kemudian ada ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. Ada saudara perempuan, kemudian istri, dan kemudian ada bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Nah, selanjutnya yaitu ada hak waris yang tidak bisa gugur, yaitu hak waris terhadap suami dan istri, hak waris terhadap ayah dan ibu, dan hak waris terhadap anak kandung, yaitu anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, yang tidak mendapatkan waris itu ada 7 juga, yaitu budak laki-laki maupun perempuan. Jadi yang tadi kan yang dapat itu budak yang telah dimerdekakan, kalau yang ini belum, makanya dia tidak mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua ada budak yang merdeka karena kematian tuannya. Nah, jadi budaknya sudah merdeka, nah kemudian tuannya itu meninggal. Nah, maka dinamakan mudabbar. Kemudian yang ketiga ada budak wanita yang disetubuhi tuannya dan melahirkan anak dari tuannya. Kemudian yang keempat ada budak yang merdeka karena berjanji membayarkan kompensasi tertentu pada majikannya atau disebut dengan budak mukatab. Nah, yang kelima yaitu pembunuh yang membunuh orang yang memberi waris. Nah, yang keenam yaitu orang yang murtad, dan yang ketujuh yaitu berbeda agama. Nah, selanjutnya yaitu urutan asobah dari yang paling dekat, yaitu yang pertama anak laki-laki, kedua anak dari anak laki-laki atau cucu laki-laki, kemudian ayah, kakek, saudara laki-laki seayah dan seibu, terus saudara laki-laki seayah atau keponakan ya, anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah dan seibu, keponakan. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah itu keponakan juga, kemudian paman dan anak paman atau sepupu. Nah, kemudian asobah tersendiri itu apa? Jadi asobah yaitu orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud. Nah, jadi misalnya harta warisannya tuh masih ada lebihnya, pas udah diserahkan sama si yang tadi ashabul furud. Nah, sisanya itu bisa diberikan kepada yang tadi urutan asobah ya, dari yang paling dekat, seperti itu.
Nah, jadi jika tidak didapati asobah, misalnya yang tadinya tuh nggak ada yang di atas tuh yang asobahnya, nah baru beralih ke bekas budak yang telah dimerdekakan oleh ashabul furud, yaitu orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan dalam kitab Allah atau dalam Al-Quran. Nah, kadar warisan untuk ashabul furud sendiri yaitu ada 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Nah, adapun ashabul furud yang mendapatkan 1/2 yaitu ada 5. Nah, yang pertama itu anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan, kemudian saudara perempuan seayah dan seibu, kemudian saudara perempuan seayah, kemudian suami jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Nah, kemudian ashabul furud yang mendapatkan 1/4 itu ada 2, yaitu suami jika istri memiliki anak atau cucu laki-laki. Nah, kemudian istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Selanjutnya yaitu ashabul furud yang mendapatkan 1/8, yaitu untuk istri jika memiliki anak atau cucu laki-laki. Berarti kalau istrinya tidak memiliki anak atau cucu laki-laki, berarti dia nggak mendapatkan 1/8. Nah, kemudian ada ashabul furud yang mendapatkan 2/3, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu 2 anak perempuan atau lebih, kemudian 2 anak perempuan atau anak laki-laki atau cucu perempuan atau lebih, kemudian 2 saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih, kemudian 2 saudara perempuan seayah atau lebih. Kemudian ashabul furud yang mendapatkan 1/3 itu ada 2, yaitu ibu jika si mayit tidak dihajib. Yang kedua yaitu 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu. Kemudian ashabul furud yang mendapatkan 1/6 itu ada 7, yaitu untuk ibu jika memiliki anak atau cucu, atau memiliki 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Kemudian nenek ketika tidak ada ibu. Jadi kalau misalnya ibu nggak ada, misalnya ibunya udah meninggal duluan, nah baru dikasih ke nenek. Kalau misalnya masih ada ibu, dikasihnya ke ibu terlebih dahulu baru ke nenek. Nah, kemudian ada anak perempuan dari anak laki-laki atau bisa disebut juga cucu perempuan, dan masih ada anak perempuan kandung. Kemudian saudara perempuan seayah dan masih saudara perempuan seayah dan seibu. Kemudian ayah jika ada anak atau cucu, kakek jika tidak ada ayah, kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Nah, berarti selanjutnya yaitu hajib atau penghalang dalam waris. Nah, tadi kan yang di ashabul furud yang mendapatkan 1/3 itu ada 2. Yang pertama kan ibu jika si mayit tidak dihajib. Nah, jadi bisa dikasih ke ibu kalau si mayitnya itu nggak ada penghalang dalam waris tersebut. Nah, sekarang kita bahas hajib atau penghalang dalam warisnya. Yang pertama yaitu nenek. Nenek terhalang mendapatkan waris jika masih ada ibu. Kemudian kakek terhalang mendapatkan waris jika masih ada ayah. Kemudian saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki atau perempuan, cucu. Kemudian jika masih ada cucu baik perempuan maupun laki-laki, kemudian masih ada ayah dan kakek ke atas. Nah, kemudian yang keempat yaitu saudara laki-laki seayah dan seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah. Kemudian yang kelima, saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, dan saudara laki-laki seayah dan seibu. Kemudian hal-hal yang menyebabkan saudara perempuan mendapatkan jatah separuh laki-laki yang karenanya adanya 4 orang. Nah, yaitu siapa? Yang pertama anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah. Kemudian ada paman laki-laki, anak laki-laki dari paman atau sepupu, anak laki-laki dari saudara laki-laki atau keponakan, dan tuan yang membebaskan budak akan mendapatkan waris tanpa saudara-saudara perempuan mereka.
selanjutnya kita bahas contoh soal. Nah, ini ada dua contoh soal. Kita bahas contoh soal yang pertama dulu. Seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri, satu orang anak laki-laki, dan satu orang anak perempuan dari anak laki-laki. Nah, kemudian kita jawab. Nah, jadi cucu perempuan itu hajb ya, atau terhalang karena adanya anak laki-laki. Kemudian istri mendapatkan 1/8 karena terdapat anak dan cucu. Kemudian sisanya 7/8 untuk anak laki-laki. Nah, jadi si cucu perempuannya itu nggak dapet warisan karena yang laki-laki yang meninggal dunianya itu masih mempunyai anak laki-laki atau dia mempunyai anak laki-laki. Makanya cucu perempuannya itu gak bisa ngedapetin harta warisan. Nah, kemudian istrinya hanya mendapat 1/8 karena terdapat anak dan cucu. Nah, jadi sisanya itu kan 7/8. Nah, itu sisanya untuk anak laki-laki. Nah, seperti ada tabel di gambar. Nah, itu seperti itu. Kemudian contoh soal yang kedua. Misalnya, seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan satu anak perempuan dan seorang ayah. Oke, dapat kita jawab. Jadi si ayahnya itu mendapatkan 1/6 ditambah 2/6. Nah, 2/6-nya itu dari mana? Dari asobah. Nah, anak perempuannya itu 1/2 karena hanya satu, tidak ada anak laki-laki. Jadi kalau misalnya di dalam tabel tersebut anak perempuan itu mendapatkan 1/2. Nah, kemudian si ayahnya mendapatkan 1/6 plus sisa. Nah, sisanya berapa? Sisanya kan tadi yang asobah 2/6. Nah, misalnya 1/6 tambah 2/6 itu hasilnya kan 3/6. Nah, 3/6 itu bisa disamadengankan atau 1/2. Jadi pada intinya anak perempuan sama si ayah tuh dapatnya sama, yaitu 1/2 bagian.